Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk membahas ini ya, kunci jawaban soal KSK Geografi 2020. Saya akan mulai dari 21 sampai 25 untuk di video kali ini. Topiknya ini masih seputar mitigasi bencana. Ya, kita langsung saja. Nomor 21, tsunami merupakan bencana sekunder dari kejadian primer berupa erupsi, longsor, gempa bawah laut, badai tengah laut, gelombang pasang. Ini kayaknya mungkin bisa ditebak ya, bisa di logika ya, gampang. Jadi tsunami itu awalnya biasanya dipicunya oleh apa? Kalau ada kata sekunder berarti turunan kedua gitu ya. Jadi sebelum terjadi tsunami apa dulu gitu kan? Nah, ya. Yang paling mendekati itu erupsi gempa bawah laut ya. Erupsi itu kalau erupsi di sini ada kalimat erupsi gunung di tengah laut boleh bisa aja, tapi ini kan nggak ada. Kayak tsunami, maaf, kayak tsunami di Anyer tahun lalu gitu ya, beberapa tahun lalu kan itu longsor bawah laut karena itu erupsi Krakatau. Tapi kalau ini jawabannya gempa bawah laut ya. Jadi kan kalau tsunami proses ini biar kamu ngerti aja dikit gitu ya. Tsunami itu kan gelombang ini ya yang merusak. Nah ini biasanya diakibatkan nih gempa di bawah laut ya, ini ada fault ya, patahan ini. Jadi ada nanti ada hentakan di dasar laut, kemudian masa airnya kan kena dorong ya, kayak dorong dari permukaan bawah laut yang naik, makanya terjadi gelombang tsunami. Kalau gelombang tsunami di tengah lautan tuh masih ketinggiannya dangkal, ya cuma 1 meter ya 2 meter, tapi panjang. Tapi ketika menyentuh daratan, dia karena konturnya makin ini ya sempit, dia akan naik gitu. Jadi kalau tipikal gelombang tsunami itu ya, kalau di tengah laut dia itu kayak gini ya, panjang gelombangnya, tapi tingginya pendek. Tapi ketika menyentuh daratan karena kemiringan dan dasar lautnya makin dangkal, dia akan naik. Ya. Jadi kalau punya kapal, misalkan kamu ke tengah laut, ada tsunami, biarin aja udah di tengah laut karena tidak akan begitu besar ketinggian puncak tsunami-nya. Tapi ketika menyentuh pantai baru dia naik ya, run up. Jadi gitu mekanisme. Oke, paham ya? Dua-dua pembentukan dan penyusunan struktur organisasi relawan tanggap darurat bencana merupakan salah satu bentuk mitigasi. Apa? Ini kan sama dengan nomor yang ada sebelumnya ya. Struktural, keorganisasian, kegotong royongan, kemasyarakatan, non struktural. Ada bentuknya dua kan, ada mitigasi struktural dan non struktural. Kalau struktural itu yang bersifatnya dia membangun sebuah bangunan gitu ya, yang tujuannya untuk meminimalisir potensi kerusakan. Kayak misalkan kalau di pantai untuk mencegah abrasi membuat tanggul itu ya, dari beton misalkan. Atau misalkan membuat rumah tahan gempa ya dengan metode struktur apalah gitu ya sesuai dengan ya engineer-engineernya tahu kan engineer yang paham ya gimana konstruksi yang bisa meredam getaran gempa. Atau membangun bunker di bawah tanah untuk antisipasi eh, tornado angin puting beliung. Kalau di Amerika Serikat misalkan ada ya di tiap rumah di bawahnya bunker. Tapi kalau lahar misalkan membangun bunker tidak kurang begitu efektif karena biasanya tetap aja mati karena panas sekali ya si lava lahar itu. Itu contoh bangunan struktural. Jadi kalau kata kuncinya untuk yang struktural itu adalah membangun bangunan-bangunan itu deh apa ya sesuai dengan bencananya apa dulu gitu ya. Nah, yang non struktural ini terkait dengan sifatnya kesiapsiagaan. Jadi ini baru kayak gini nih, membuat organisasi relawan ya. Kemudian membuat apa? Zonasi daerah rawan gempa gitu ya misalkan ya. Pemetaan ya, kemudian sosialisasi ya. Kampung tangguh bencana misalkan. Membuat struktur kampung tangguh bencana itu non struktural.
Itu adalah sifatnya ke hidden ya, jadi di masyarakat supaya memiliki ilmu dan apa ya sifatnya itu bukan materi tapi ilmuwan ya. 23 ancaman bencana lahar panas hanya terdapat pada gunung api memiliki ciri berikut: intrusi magmatik, mar tererosi, strato kaldera luas, mar terkena patahan, strato berdanau kawah. Oke. Ini harus paham dulu konsepnya. Apa itu lahar panas? Ada magma, ada lava, ada lahar, beda ya. Coba saya akan. Kalau magma itu kan cairan yang panas yang masih di dalam bumi gitu kan. Jadi kalau eh, ini ketika gunung api keluar ini lava. Tapi kalau masih di dalam bumi ini magma namanya. Magma naik kan karena arus konveksi gitu kan di dalam panas naik melalui mekanisme vulkanisme keluar ya ini namanya lava magma yang udah keluar permukaan bumi. Terus kalau lahar gimana? Lahar itu sebetulnya istilah di Indonesia aja. Lahar dingin atau lahar panas. Lahar itu ini. Nah, ini sering kali ada banjir lahar ya. Lahar itu ini kan material erupsi ya, endapan vulkanik. Ya, endapan vulkanik tapi kena air hujan, jadinya ngalir atau dia punya air di atas kawahnya. Ini contohnya. Jadi mana tadi soal ancaman lahar panas itu biasanya ada di gunung api yang tipe ini atau danau kawahnya. Danaunya itu kan nanti kalau meletus jebol misalkan ya di atasnya dia ngalir. Lavanya bercampur air, ngalir jadi lahar panas. Kalau lahar dingin itu kalau yang tadi udah dingin ya si endapan abu vulkaniknya, tapi kan masih lunak kena air ngalir jadinya lahar dingin gitu ya. Nah, contohnya ada lahar panas. Kalau lahar panas tuh kayak gitu, misalkan kawah apa ya karena ini ya, kawah Galunggung. Nah, ini kan kawah Galunggung kan punya danau. Ini kalderanya. Nah, ini kan ada airnya. Ini kalau meletus misalkan tanggul sini jebol nih. Nah, ini kan nanti bercampur lava mengalir ya. Nah, ini yang berpotensi nanti jadi banjir lahar panas. Gitu maksudnya. Jadi yang ada ini airnya untuk sarana bergeraknya. Bercampur lava tadi ya. Ini gunung api tipe strato tapi ada danau kawah. Gak semua gunung api punya danau kawah. Misalkan Kelut ya. Kawah Kelut. Nah, kawah Kelut juga punya danau kawah nih. Nah, ini kalau jebol nanti bisa banjir lahar dingin, lahar panas ya. Nah, ini ya. Jadi jawabannya tadi yang ini tipe strato tuh yang kerucut dan berdanau kawah. Intrusi ini enggak ya, mar-mar itu yang kawah yang udah habis ya, yang tinggal dasarnya doang. Strato berkaldera luas. Ini contohnya Bromo. Bromo itu strato, kalderanya luas tapi kan tidak punya danau kawah. Nggak ada yang ngalir nanti ya. Aliran laharnya enggak ini. Jadi yang ada danau kawah. 24 jenis bencana hidrometeorologis yang memiliki luas wilayah ancaman paling luas. Keringan, longsor, banjir bandang, banjir rob, kebakaran. Oke. Hidrometeorologi bencana itu ada bencana macam-macam, ada bencana alam, bencana geologi, bencana hidrometeorologi. Ada kata hidro, air, meteorologi, cuaca. Jadi yang berkaitan dengan seputar air dan cuaca itu bencana hidrometeorologi gitulah ya. Oke. Mana yang paling ancamannya luas ya ini ya kekeringan. Ya, kalau banjirop kan cuman misalkan Jakarta Utara aja gitu kebakaran, longsor juga sempit, banjir bandang sempit. Tapi yang banyak itu kekeringan. Misalkan kalau di Indonesia puncak musim kemarau ya kan bukan hanya Jakarta doang yang kekeringan. Nanti yang daerah lain ada juga kan yang kekeringan karena semuanya juga kena musim kemarau gitu. Kalau longsor kan cuma di wilayah itu aja ya, nggak semuanya. Jadi yang luas cakupannya tuh yang gitu maksudnya. Jadi ingat ya di pembahasan sebelumnya juga saya sudah memberikan gambaran ya gimana membedakan ada dampak luas, ada dampak sempit ya, dampak lokal, dampak global ya. Kamu paham itu ya, bedain-bedain itu. Global, lokal itu apa?
25. Kebakaran lahan merupakan bencana lingkungan yang melanda kawasan gambut yang disebabkan oleh El Nino. Sifat gambut mudah terbakar, pembakaran lahan tidak terkontrol, adanya lapisan batu bara, terbentuknya gas metana. Oke. Kenapa sering lahan gambut terbakar? Karena ini pembakaran lahan tidak terkontrol. Nah, kenapa sih bisa gitu, kita lihat ya. Kamu harus paham dulu apa itu gambut ya. Gambut itu tanah organik ya, organoso nama ilmiahnya, tapi gambut itu dari nama wilayah di Kalimantan Selatan kan, ada gambut. Makanya disebut kata daerah gambut. Tanah gambut itu tanah yang ini biasanya di daerah rawa ya. Ya ini tanah gambut ini memiliki ketebalan yang sangat dalam. Dia dari akumulasi tumbuhan organik ya. Ini yang jadi cikal bakal batu bara tuh ini. Salah satunya. Kenapa lahan gambut itu sering terbakar? Karena banyak dibakar. Kenapa? Untuk membuka lahan. Jadi paling gampang kalau mau membereskan lahan gambut itu dengan bakar aja. Dia merembet nanti cepat. Daripada kamu nembangin satu-satu pohonnya. Jadi kebanyakan orang itu mindsetnya gitu. Coba aja ketika musim kemarau tiba, pasti Indonesia tuh banyak berita lahan gambut terbakar ya. Karena orang tuh jahilnya gitu. Daripada malas ngeruk ya, merusak lahannya satu-satu ya, dicabutin pohon-pohonnya. Ya capek, makanya udah dibakar. Itulah. Jadi memang efisien, efektif, cuman ini asapnya kan berbahaya ya. Gitu. Saya dulu juga berapa 4 tahun di Kalimantan ya ngajar itu di lahan gambut di Banjarmasin itu luar biasa kalau lagi kebakaran gambut ya, sangat pekat kayak erupsi gunung api aja, kayak gunung api meletus gitu ya. Jadi memang karena banyak orang yang ini bakar lahan, jadi ini nggak terkontrol ya. Gitu. Itulah salah satu memang ya, kelakuan orang kita ya kayak gitu. Bakar lahan sengaja ya, sengaja membakar lahan untuk membuka kebunan sawit atau apa ya, industri gitu caranya. Efisien ya, cepat. Modalnya dikit tapi dampaknya besar. Bisa menyebabkan kematian juga kan gitu ya. Oke, jadi itu untuk pembahasan nomor 21 sampai 25 ya tentang kebencanaan ini ya. Nah, jadi pastinya nanti di soal tahun ini juga pasti mungkin ada ya tentang bencana-bencana. Kamu baca aja tentang bencana-bencana yang terbaru ya apa gitu di Indonesia. Penyebabnya apa gitu. Datanya lihat di BNPB, ada di situsnya ya, BNPB Indonesia. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan dibaca-baca lagi materinya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.